Pemblokiran puluhan juta rekening dorman nasabah bank oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memicu beragam polemik. PPATK mengklaim hal ini untuk menyisir penyalahgunaan seperti jual beli rekening, transaksi narkotika, korupsi, peretasan, serta penampungan transaksi judi online. Sementara itu banyak masyarakat mengklaim jadi sasaran yang salah dari pemblokiran rekening ini. Apakah pemblokiran ini sudah tepat dan legal? Kita bahas ya. Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah 30 Juli 2025 menyebut hingga Mei 2025, PPATK telah memblokir 31 juta rekening nasabah yang berstatus dorman dengan nilai 6 triliun rupiah. Pemblokiran ini menindaklanjuti laporan dari 107 bank kepada PPATK. Dari jumlah tersebut, sebagian besar rekening berstatus dorman lebih dari 5 tahun. Berdasarkan hasil analisis PPATK, lebih dari 140.000 rekening telah dorman lebih dari 10 tahun dengan nilai 428,61 miliar rupiah. Kemudian 10 juta rekening penerima bantuan sosial yang tidak pernah dipakai dengan dana mengendap senilai 2,1 triliun rupiah. Selain itu ditemukan pula lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang dinyatakan dorman dengan total dana 500 miliar rupiah. Natsir menjelaskan dana yang mengendap dalam rekening dorman berisiko disalahgunakan. Oleh sebab itu, pemblokiran rekening dorman diklaim menjadi langkah antisipasi penyalahgunaan tindak pidana. Adapun rekening dorman merupakan rekening yang tidak aktif bertransaksi dalam kurun waktu tertentu. Setiap bank memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan status dorman, mulai dari tidak aktif bertransaksi 3 bulan hingga 12 bulan. Meski demikian, PPATK mengklaim dapat segera mengaktifkan kembali rekening dorman milik nasabah yang transaksinya dihentikan sementara. Dalam beberapa waktu ini sudah ada 28 juta rekening yang kita buka. Tentu terus berproses ya. Ketika masyarakat menyampaikan untuk rekeningnya dibuka, sepanjang diisi formnya secara benar dan pastikan itu terkirim, itu dengan waktu yang tidak begitu lama kita proses dan kita buka kembali. Yang terpenting adalah kita tahu bahwa ada pemilik rekening itu. Meski PPATK sudah membuka blokir 28 juta rekening dorman, namun Ekonom Center of Economic and Law Studies Nailul Huda menyebut pemblokiran oleh PPATK ini ilegal. Dari sudut pandang konsumen, tentu langkah ini merugikan karena pada dasarnya rekening tersebut adalah milik konsumen atau nasabah. Pembukuan ataupun penutupan harus persetujuan dari pemilik rekening. Nah, kalau kita lihat tanpa persetujuan konsumen atau pemilik rekening, memang PPATK ini melakukan hal yang ilegal sebenarnya. Meskipun dalam Undang-Undang P2SK itu ada aturan yang memperbolehkan OJK itu untuk memblokir rekening yang terindikasi ada transaksi yang mencurigakan. Tapi sekali lagi itu adalah ranahnya OJK, bukan ranahnya PPATK. Nailul juga menyebut sejumlah alasan rekening yang lama tidak aktif antara lain karena pemilik terkena PHK atau tidak ada pemasukan. Apalagi waktu mencari pekerjaan bisa sampai 8 bulan atau bahkan lebih. Menurut dia, rekening yang disalahgunakan justru akan tampak aktif bertransaksi. Artinya kebijakan pemblokiran bisa berdampak terhadap rekening yang tidak disalahgunakan tetapi justru membiarkan rekeningnya aktif tetapi disalahgunakan. Ia pun menyarankan agar pemerintah lebih baik menggunakan payment ID untuk membuktikan dugaan penyimpangan oleh pemilik rekening tertentu. Melihat berbagai pertimbangan ini, pemblokiran rekening sebaiknya dilakukan dengan cermat agar tidak berdampak buruk dan tujuan pencegahan kriminalitas bisa terwujud. Bagaimana menurut sahabat Kompas, apakah strategi pemblokiran rekening dorman untuk menyisir tindak pidana sudah tepat?